gue jamin kalau lu nggak ngerti hal ini, live streaming kalian itu tidak akan pernah bisa tumbuh. Ngeri banget ya bahasanya, tapi gini. Karena kita tuh sebagai affiliate di TikTok nih ya, itu kayak sering banget ya udah nge-live capek jam-jaman segala macem, tapi lu lupa satu hal, lu lupa yang namanya evaluasi. Dan gue tahu mungkin banyak di antara kalian yang ngerti hal ini, gue mau jelasin gimana caranya. Nah, jadi gini, hari ini kita mau bahas tentang satu fitur di TikTok, yaitu Live Analytics. Jadi ini fitur simple, tapi ini menurut gue cukup powerful. Karena kenapa? Karena kalau lu nggak pernah evaluasi live lu kayak gimana, ya bakal susah buat lu harus tahu apa yang harus dikembangin. Standar-standarnya kayak gimana, jualannya kayak gimana biar rame, gitu. Kebayang ya? Nah, makanya di sini kita mau bahas gitu. Dan kebenaran hari ini gue ada satu dashboard dari salah satu kreator yang bisa gue lihat. Ini memang dashboardnya nggak gede, tapi kita di sini bakal bahas apa yang harus dilakuin. Kebayang nggak? Biar poin-poin kalian itu bisa bertumbuh. Kan itu poinnya, bener nggak? Nah, pertama, lo harus buka yang namanya Live Analytics. Ini tuh adanya di shop.tiktok.com/kompas/live stream gitu ya. Caranya kayak gimana ya, lu di shop.tiktok.com/streamer itu nanti tampilan kalian bakal kayak gini. Ini kalau udah login ya, dan lu perlu login dulu gitu ya. Kalau lu belum login nanti diminta login pakai akun TikTok kalian gitu ya. Nah, udah gitu. Nah, setelah ini ya, misalnya ini kan lu next aja ya ini, atau mau skip juga nggak apa-apa. Nah, di sini tuh ada yang namanya Live Analytics di sini nih fiturnya nih. Nah, kalian klik ini. Nah, di sini kelihatan deh key datanya gitu ya, contohnya. Dari sini apa sih yang bisa kita lihat gitu? Di sini tuh bisa lihat GMV, artinya berapa total omset dalam 7 hari terakhir. Gue bilang ini memang gak gede, tapi ini gue tahu ini akun baru. Jadi baru mulai, kayaknya baru mulai seminggu 2 mingguan deh. Udah 600 ribuan. Item source-nya 11, GMV per 1000 show. Jadi berapa omset dia per 1000 kali dan per 1000 view. Ya, atau kalian juga bisa sebut ini sebagai GPM, GMV per miles. GPM-nya 115.000. Ini bagus gak sih GPM segini gitu ya? GPM segini, ini kalau menurut gue cukup lumayan buat kreator baru. Kenapa? Karena baru gitu loh. Terus konsumennya baru satu di sini ya. Konsumen di sini yang contohnya minggu ini baru beli satu, kayaknya belinya lumayan. Average price-nya 58.000, ada 9 order gitu ya. Terus produk view-nya tuh jadi dalam satu minggu ada 5.800, berarti orang yang lihat. Produk kliknya 200, CTR-nya 15%, CTOR-nya 37,3. Nah, sekarang gue mau jelasin dulu. CTR itu apa? CTR itu adalah berapa banyak produk yang diklik dibagi dari berapa view. Jadi gini, ketika dia dapat 100 view, berarti ada 15%, artinya 15 orang yang bakal klik. Nah, kalau CTOR itu adalah number of SKU divided by the number of product klik. Jadi gini, berapa banyak jadi ketika orang itu udah klik produk, berapa banyak nih yang SKU yang diorder. Misalnya dia dapat 100 klik order, berarti 3,73%, artinya hampir 4 orang bakal bikin order. Terus ada berapa, ini ada engagement-nya, ada viewers-nya gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat lagi apa lagi nih selain itu. Engagement itu adalah dalam satu minggu terakhir dari live dapat 8 orang yang nge-like 5.500, ada 396 komen gitu ya. Seperti yang perlu dibahas adalah ini akun baru, jadi menurut gue ini cukup oke. Terus dari viewersnya, live impression, artinya TikTok itu menampilkan live-nya ke 5.600 gitu ya. Views-nya ke 1.500, yang nonton total 1.500 gitu ya. Jadi dari hampir 6.000 yang nontonnya 1.500. Nah, dari sini nih. Nah, sekarang gini, ini kan data secara general. Data secara general lu bisa ngerti apa sih? Ya sekarang gini, yang kita bisa lihat ya, ini kan ada angka persen-persen. Yang paling simpel deh, produk view 5.800, ini dibandingin seminggu sebelumnya turun, artinya minggu lainnya lebih bagus gitu kan. Produk klik 240 gitu ya. Nah, ini dibandingin sebelumnya turun, tapi ternyata CTR sama CTOR-nya naik. Nah, ini artinya apa? Sebenarnya kalau dari sini kita bisa lihat adalah secara produk view-nya lebih turun, tapi CTR-nya lebih naik. Artinya kenapa? Nah, impresinya turun. Ini kenapa? Karena ternyata viewers-nya di sini tuh ada ini nih. Ada perbedaan. Impresinya ini tuh 5.000 tuh turun di satu minggu terakhir dibandingin dengan sebelumnya. Yang sebelumnya lebih rame. Makanya wajar, meskipun yang klik yang lebih banyak, wajar total orang yang ngelihat produknya turun. Turun juga ke orang yang ngelihat
apa tuh ngeklik produknya, tapi secara persenan lebih baik. Jadi artinya di data kreator yang satu ini dia tuh viewersnya lagi turun tapi lebih efektif. Nah, lebih efektif gini, viewers turun tapi lebih efektif. Hasilnya gimana? Penjualan malah naik. Jadi lu kerja doang. Nah gini, kadang kan kreator suka ngerasa, oh gue tiap hari harus nge-live nih, harus sekian jam, sekian jam, sekian jam. Nah kadang nggak gitu juga. Live lama kalau nggak dievaluasi, kalian nggak tahu kan. Nah kalau di data ini kita bisa lihat kalau ternyata viewersnya turun, nah ini bisa jadi karena mungkin durasinya diturunin, tapi meskipun viewersnya turun, hasilnya meningkat, gitu ya. Nah di sini kita bisa lihat juga live streaming yang menghasilkan ordernya, gitu ya. Nah contoh di sini nih, ya di sini nih, ini di sini dapat ada 5 order, gitu ya. Ada item soalnya 5. Nah di sini tuh ada apa nih? Nah di all live stream ini sih kita bisa lihat nih GMV-nya nih. Jadi kayak total live streamingnya ya, kalau teman-teman lihat ya, ini tuh nggak lama loh. Nah, all live stream dalam 7 hari terakhirnya, nah ini kan ada 1, 2, 3, 4 kali live streaming doang. Masing-masing, 3 kali malah, karena masing-masing cuman sejam 16 menit, sejam setengah. Yang di sini ini nggak jadi nih ya kan, ini kan nggak jadi nih. Nah di sini kita bisa lihat ada tanggalnya, tanggal 7 bulan 7, tanggal 10, tanggal 12 nggak jadi, tanggal 12 jadi nih, tapi di sini tanggal 16. Artinya sebenarnya live-nya nggak tiap hari, cuma 3 hari sekali aja, gitu. Tapi ngasilin penjualan yang di sini ya bisa dibilang ya lumayan lah, gitu. Nah ini produk yang terjualnya. Nah di sini kita bisa lihat juga views-nya. Jadi di sini kita bisa lihat nih contoh views 400 ternyata bisa menghasilkan penjualan langsung 445.000. Ini beda dengan views di sini. Ini 600 penjualan cuma 100.000. View 500 penjualan cuma 85.000. Artinya kan views itu nggak ngaruh sama penjualan. Nah kenapa? Karena ternyata CTR-nya di views yang 400 itu 20%. Beda nih sama yang di sini cuma 10%. CTOR-nya juga jelas beda. Nah kita lihat yuk detailnya. Yang bagus ini kenapa sih waktu itu bisa bagus? Nah transaksinya 400.000, CTR-nya 20%. Di sini kita bisa lihat nih, dibagi secara detail. Mulai dari kontennya, mulai dari viewersnya, mulai dari produknya, user profilnya. Ya udah kita bahas. Pertama nih, dari konten. Di sini lu bisa lihat sampai 2 matriks. Jadi pertama entering itu kapan sih orang masuk. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini tuh orang masuk itu paling banyak gitu ya. Paling banyak tuh di kurang lebih di 3-4 menit pertama nih. Sampai ada 80 nih yang masuk orangnya gitu ya. Nah setelah itu, setelah dari 80, nah turun nih kan ada yang masuk 60, 10 gitu kan. Dan terus gitu masuknya dikit-dikit, nambahnya dikit-dikit gitu kan. Nah jadi kayak algoritma tuh begitu di awal tuh penting banget tuh. Jadi bisa langsung boom gitu ya, di awal itu ini gitu bisa datang. Nah terus kita juga bisa lihat kapan orang cabut. Oh nah ini orang cabut nih, ketika orang lagi rame berarti kan di boost sama TikTok nih. Orang juga yang cabutnya juga banyak gitu ya, udah pasti. Karena kan kita harus mempertahankan kan, bener nggak? Nah, terus online viewers. Nah, online viewersnya kayak gimana? Nah, ketika di sini kita bisa lihat ya. Nah, yang masuk ini nih 31, yang lihatnya 3 gitu kan, yang masuk 80 nih, yang lihatnya 9 gitu kan, yang masuk 60, yang lihatnya 12. Nah, di sini kelihatan nih yang hijaunya nih. Viewersnya itu berapa? Sebenarnya kalau dilihat rata-rata viewersnya ini 3 gitu kan. Stabilnya di situ. Gitu ya. Nah, terus di sini kita bisa lihat juga omset yang dihasilin, penjualan. Nah, penjualan di awal masih 0 nih. Tuh kan 0 ya. Ternyata baru ada kurang lebih di 48. Tuh di 48 di sini menit 48 mulai nih ada yang beli. Ada penjualan 1 gitu kan. Ada penjualan 2 gitu kan. Ada penjualan 3, ada penjualan 4. Nah, di sini kita bisa lihat, bisa evaluasi. Yang sebenarnya ini kita bisa play. Jadi di video ini kita bisa play nih. Nah, di video ini kita bisa play. Jadi kita tahu nih, oh pas lagi gue ngomong apa ya mereka beli, apa yang bikin mereka beli ya, bayang nggak? Kalian bisa dapat insight dari situ yang menurut gue berharga banget. Nah terus komen, nah komen juga lo bisa lihat nih berapa komen nih. Oh ini komennya baru 1, ini lagi nggak ada komen nih, berarti kan gagal memancing komen ya di sini ya. Nah di sini mulai ada nih komennya nih. Nah di sini, nah ini bisa jadi evaluasi tambahan ketika kita lihat si kreator ini ngapain, gitu kan. Jumlah followers kalian bisa lihat, produk view kalian bisa lihat. Nah sebenarnya gini, mau bikin penjualannya ada, udah pasti ini produk view ini pasti seiring dengan GMV. Jadi kayak di awal orang yang lihat banyak tapi belum ada nih, artinya kan bisa jadi produknya ini kurang menarik, makanya nggak ada yang beli gitu kan. Nah tapi lama-lama kalau dibahas kan makin nemu nih,
Nah, di sini juga kita bisa evaluasi. Ketika kita bikin produk kita tuh yang bagus yang mana? Produk lead-nya kita bisa lihat, order created kita bisa lihat. Jadi dari data ini, nah kita bisa akurin di mana banyak orang klik, di mana banyak orang lihat gitu, produk apa yang menarik. Nah, dari sini kita langsung lari ke produk. Nah, di sini ini kan ada produk yang dijelasin nih. Nah, di sini banyak nih. Nah, ini nih produk-produk yang dijelasin nih ya. Nah, di sini kita bisa lihat, oh produk apa sih yang ngasilin? Nah, ternyata produk yang ngasilin adalah ini nih, paket Murmer COD catokan, kipas Mitsuyama gitu ya. Terus yang lain nggak ada yang ngasilin nih. Nah, ini kita bisa evaluasi buat kayak 1 minggu ke depan. Ini kita udah pakai produknya ini rame apa enggak. Kalau produknya nggak rame, mungkin kita bisa ganti. Karena ternyata terbukti nih, produk ini kita udah coba promosiin nggak laku. Kita pilihlah produk-produk yang laku. Gitu ya. Nah, secara viewers kita juga bisa lihat nih. Nah, jadi live impression kita di sini 1900, yang visit 400, bagus nih berarti kan. Nah, terus yang lihat ke produk impression tuh 1700, yang diklik 81 dan yang dibayar 4. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat juga kayak orang tuh munculnya dari mana nih? Oh, ada yang dari feed, ada yang dari search, ada yang dari live gitu ya. Nah, ini kelihatan gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat kalau semua trafficnya ini gratis, jadi dia nggak ada yang pakai iklan, nggak ada yang berbayar gitu ya. Nah, dan di sini juga kita bisa lihat kayak user profile kita gimana sih. Oh, ternyata 75% umurnya 25 sampai 34. Yang 34 ke atas cuma 25%. Gendernya mayoritas perempuan dibandingin cowok. Nah, kenapa kayak gini penting? Nah, contoh juga dari viewers kita tahu ternyata mereka tuh, oh, di penonton ini banyaknya fashion, elektronik sebagian, produk preference yang mereka suka tuh ini. Nah, dengan kayak gini, kita juga bisa, oh, nyiapin viewers kita ternyata dalam waktu 1 minggu atau di live ini, tuh rata-rata kayak gini. Berarti harus kayak gimana ya? Oh, mungkin kalau selama ini produk viewers kita banyak yang fashion, nanti mungkin mulai dimasukin banyak produk fashion. Atau kalau produk yang lain ini mulai dimasukin produk-produk yang lain, yang sesuai sama apa yang mereka cari, atau apa yang mereka mau. Tapi perlu diingat juga, jangan sampai jadi ngikutin viewers terus. Kalau ngikutin viewers nanti kita nggak punya style. Gitu ya. Nah, terus kita bisa kebayang juga nih dari handphonenya. Oh, banyak ada yang Samsung, ada yang pakai Realme, ada yang pakai Xiaomi. Nah, kenapa sih gue bilang ini bisa dilihat juga? Karena dengan kita tahu handphone, kan kita tahu kurang lebih budget mereka berapa, betul nggak? Terus video preference-nya seperti apa? Kotaknya juga kelihatan. Ini kota-kotanya dari mana aja, gitu ya. Nah, jadi itu tadi nih. Ini adalah beberapa data-data yang bisa dilihat dari sekali live streaming. Nah, dengan data ini, sebenarnya gini, dengan teman-teman ngerti, bisa baca-baca data ini, kita tahu. Jadi kayak ketika bikin produk, jangan-jangan ketika kita bikin live tuh, yang bikin kita kalah bukan gara-gara kita nggak bisa nge-live loh, tapi produknya kurang bagus. Oh, jangan-jangan produk kita nggak cocok sama viewers kita, makanya mereka nggak beli. Gitu. Oh, jangan-jangan dari sini nggak nyambung sama sini, makanya begini. Gitu ya. Jadi itu dia hal-hal yang perlu kalian perhatiin buat bikin live streaming kalian bener-bener efektif. Nah, gue mau tahu nih, siapa di antara kalian, para affiliate TikTok, yang mau dibantuin gimana caranya biar dianalisain dan mau akunnya tumbuh, lu tulis di komen mau dibantuin buat tumbuh. Nanti gue kasih tahu caranya.